Puji Tuhan, sepanjang minggu ini kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya mau melihat orang-orang yang diberkati sepanjang minggu ini bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan, lambaikan tangannya. Kita adalah orang-orang yang diberkati sepanjang minggu ini. Bapak Ibu, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Saya ajak kita, mari kita silentkan HP kita masuk saat teduh di hadapan Tuhan. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal, Allah yang maha kuasa, kami datang merendahkan diri saat ini di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat sepanjang minggu yang sangat Engkau berkati dalam kehidupan kami ini, Bapa. Dan pagi ini kami datang kembali ke rumah-Mu ini, Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami rindu lawatan dan hadirat-Mu tercurah atas setiap kami saat ini, Bapa. Kami membawa ibadah kami saat ini ke dalam tangan pengasih-Mu. Dari awal, pertengahan sampai penghabisan, hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan di tempat ini. Kami juga berdoa buat segenap, buat setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Bahkan sampaikan mereka di tempat ini bersama-sama dengan kami dalam memuji menyembah Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi. Haleluya. Amin.
mengetahui, Engkau yang selidiki setiap hati kami sendiri Bapa. Apakah hati kami Engkau dapati setia Tuhan. Kami mau terus Bapa menyembah Engkau. Kami mau terus terhubung dengan-Mu Bapa sebagai Allah kami. Kami mau terus berharap bergantung kepada-Mu Tuhan yang baik. Sebab penolong kami hanya Engkau Yesus. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami, saat ini kami sembah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi bersemangat, kami mau lebih lagi bersukacita, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang besar. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sambil kami berdiri semua Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat pujian kita hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau berikan jalan yang terindah, hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku tidak
kasih, kita lagu puji. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan, tersisa hidupku ini. Amin. Serahkan jiwaku Tuhan. Serahkan jiwaku selalu oleh
Ketika kita mengiring Tuhan, ketika
ketika kita mengikut Tuhan, apakah kita memiliki perasaan yang sama bahwa saya mengikut Tuhan ini? Itu menjanjikan. Menjanjikan. Apakah kita punya perasaan itu, ataukah kita hanya sekedar saya mengasihi Tuhan, sekedar ucapan saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan. Karena saya orang Kristen, saya ke gereja, saya ikut ini, ikut itu, dan lain sebagainya. Itu namanya rutinitas yang memenuhi persyaratan sebagai orang Kristen, ke gereja, mengikuti ibadah, dan lain sebagainya. Tetapi belum sampai kepada saya ikut Tuhan, karena saya tahu di dalam Tuhan itu ada kemuliaan, menjanjikan untuk Tuhan. Tidak sering ya, atau kadang di dalam ketika kita mengikuti ibadah, kita berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi perbuatan kita kadang belum menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Kita belum serius di dalam beribadah. Kita masih sempat ya, buka sosial media, ngecek WA, bahkan ada yang kadang ngantuk. Ibadah kita nggak panjang, tetapi kita berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi untuk hal beribadah yang 2 jam kadang kita belum tentu serius. Nah, inilah yang tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan kita. Padahal firman Tuhan berkata bahwa ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu mengandung janji. Kita akan lihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah yang kita lakukan itu firman Tuhan berkata mengandung janji. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita melewatkan ibadah yang hanya 1,5 jam sampai dengan 2 jam ini, melewatkan keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita Bapak Ibu selaraskan antara ucapan dengan perbuatan kita. Ya, latihan badani itu terbatas, tetapi perlu dilatih. Melatih diri itu tidak mudah, tetapi melatih itu perlu untuk mendisiplinkan diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang sulit mempercayai bahwa mengikut Tuhan itu menjanjikan? Kalau kita ikut orang, ya bos bilang, oh kamu kerja sama saya, nanti gaji kamu sekian, setiap tahun setahun sekali ada kenaikan, kamu dapat fasilitas ini. Kita biasanya langsung percaya, pada umumnya orang langsung percaya. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu saya melihat berita dari daerah yang pergi kerja ke luar negeri itu karena dijanjikan akan mendapatkan gaji yang lumayan tinggi, lalu dijanjikan tempat tinggal, mes, dijanjikan makan segala macam, dan gajinya bersih. Ya. Sampai di sana, ya, mereka berangkat, mereka percaya, mereka senang, lalu mereka berangkat. Kenapa mereka berangkat memutuskan dia? Karena dia percaya dengan apa yang dia lihat, ya. Ada orang yang ngomong gitu, jadi dia percaya. Walaupun faktanya, ya, tidak selalu demikian, ya. Banyak kejadian yang menimpa yang tidak baik, ya. Ada yang disetrum, ada yang disekap, ada yang ginjalnya diambil dan lain-lain, dijual dan segala macam.
Ya, tetapi orang tetap saja masih percaya. Karena apa? Karena dia melihat ada orang yang ngomong, lalu dia percaya. Tetapi kadang ketika mengikut Tuhan, yes mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak begitu yakin apakah ikut Tuhan ini menjanjikan. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan itu tidak kelihatan. Beda dengan kita punya pemimpin rohani, Ibu Gembala bilang gini, nanti akan begini. Kita percaya. Kenapa? Kita lihat orang yang ngomong siapa. Tetapi Tuhan itu tidak kelihatan. Sehingga membuat kita kadang berpikir, benar gak sih Tuhan ngomong gitu? Benar gak sih ada Tuhan? Di mana Tuhan? Gak kelihatan. Itu membuat orang menjadi ragu untuk meyakini Tuhan dengan sepenuh hati, walaupun sudah banyak kali dengar firman, tetapi Tuhan itu gak kelihatan. Oleh karena itu firman Tuhan yang tadi berkata bahwa ibadah itu mengandung janji. Mengandung janji. Kalau Tuhan yang berfirman kita tidak percaya, sangat disayangkan. Karena firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa kadang orang itu tidak langsung percaya sama Tuhan, tidak mudah percaya sama Tuhan, atau dia percaya tetapi hanya melalui perkataan, tidak melalui perbuatan, tidak ditunjukkan dalam perbuatan. Kenapa? Karena kita tidak melihat atau orang tidak melihat adanya teladan rohani yang serius. Tidak melihat keteladanan rohani. Banyak orang Kristen tetapi belum memberikan, kita melihat belum memberikan teladan. Seperti minggu lalu, hari Kamis lalu Ibu Gembala bilang seorang tokoh yang terkemuka dari India yang suka dengan ajaran Yesus. Dia suka, bahkan dia mengajarkan, tetapi dia belum percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena melihat kehidupan orang percaya aja kayak gitu, ya, tidak mencerminkan apa yang diajarkan. Ini Bapak Ibu Saudara, belum melihat. Ya, kenapa orang belum sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh kepada Yesus? Karena belum melihat atau tidak melihat adanya keteladanan rohani yang serius. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius ini adalah rekan kerja dari Paulus atau anak rohani dari Paulus. Waktu itu Paulus memerintahkan Timotius untuk menyampaikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa kepada jemaat di Efesus kedepannya akan ada banyak ajaran-ajaran sesat yang masuk. Ada banyak kemurtadan yang terjadi, akan ada banyak pelanggaran atau dosa atau ketidakpatuhan yang terjadi. Oleh karena itu kamu harus pergi ke sana, ke Efesus, katakan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sembari kamu menyampaikan nasihat, ya, karena Timotius ini masih muda, lebih muda daripada Paulus. Selama kamu menasihati jemaat, jaga dirimu, ya, walaupun kamu masih muda, kamu harus menjadi teladan, kamu harus menjadi contoh, kamu harus menjadi role model, kamu harus menjadi yang bisa ditiru orang, dilihat orang sebagai contoh yang baik, baik dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu.
begitu pentingnya contoh atau role model atau orang yang bisa menjadi teladan, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang menjadi teladan kita pada hari-hari ini? Ada nggak orang yang kita kagumi? Saya kagum kepada sosok ini. Sosok ini mengubahkan saya. Sosok ini membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Sosok ini membuat saya lebih mencintai Tuhan. Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Atau kadang kita kecewa melihat, ya orang Kristen juga kayak gitu, ya pelayannya juga kayak gitu. Gimana saya mau dekat ke Tuhan? Apakah kita ini sudah menjadi contoh, menjadi role model? Ya memang ini tantangan, Ibu Saudara. Kita semua belajar bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Saya itu orangnya nggak suka ribut, Ibu Saudara. Kalau ada yang tidak cocok gitu ya, tidak sependapat dengan saya biasanya lebih memilih untuk diam atau saya pergi tinggalkan. Tetapi kadang-kadang ujian itu datang untuk menguji, ya Tuhan izinkan. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang ada orang yang datang, lalu saya ngomong baik-baik, lalu dia ngomongnya sudah nadanya tinggi dan saya kepancing meladeni untuk dia juga, untuk nada saya juga jadi tinggi, jadi tinggi-tinggian nada kan ya. Ya kalau di dalam paduan suara mungkin bagus ya tinggi-tinggiannya, tetapi ini bukan paduan suara, lagi ribut gitu ya. Dan kepancing Bapak Ibu Saudara, saya ini orangnya nggak pandai debat, nggak pandai kalau saya debat saya pasti kalah gitu. Karena nanti kalau sudah saya udah selesai, lalu saya waktu sendiri baru saya pikir kenapa saya nggak jawab tadi dia yang ini ya, telat gitu pikirnya. Nggak pandai saya debat dengan orang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada aja yang membuat memancing, yang men-trigger gitu untuk emosi. Jadi menjadi teladan memang tidak mudah, tapi firman Tuhan latih. Saya pikir tadinya saya tidak akan kepancing karena saya nggak suka ribut, tetapi ternyata bisa kepancing gitu. Ya. Mari kita perhatikan sikap kita terhadap orang lain. Apakah ya baik dalam perkataan, dalam kesetiaan kata firman Tuhan, dalam kesucian, semuanya perlu dilatih. Ya. Dilatih. Jangan bersembunyi di balik kata memang karakter saya begini, memang sifat saya begini. Jangan bersembunyi di balik kata itu, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang berkata begitu ya. Saya ini ngomong apa adanya, inilah saya terus terang, gitu ya. Jangan bersembunyi di balik kata itu tetapi firman Tuhan berkata latih. Ya memang awalnya mungkin begitu, tetapi kalau kita latih berikutnya, adanya saya seperti ini, bukan adanya saya seperti ini. Dilatih. Semua itu perlu dilatih, latihan. Agar kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh untuk orang lain, supaya membawa orang lain lebih mencintai Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Ya, kesaksian yang terbaik itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya lewat perkataan. Memang perkataan bersaksi itu bagus, tetapi orang ya juga melihat bagaimana hidup kita, bagaimana tingkah laku kita, perkataan kita, itu juga menjadi satu kesaksian. Jadi juga bukan hanya kesaksian itu pakai mulut. Yes, semua panca indera yang Tuhan pakai, yang Tuhan berikan bagi kita, kita pakai untuk menjadi kesaksian. Mulut kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita harus menjadi teladan. Harus menjadi teladan. Harus menjadi contoh bagi orang lain. Agar orang lain percaya, oh, ikut Tuhan itu seperti ini. Ikut Tuhan itu hidupnya ini damai. Walaupun dia nggak ada uang, kok dia bisa tetap tersenyum
senyum gitu ya. Jadi orang tertarik Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bersungut-sungut terus, dia aja kayak gitu, gimana saya mau percaya? Gimana dia mau ajak saya ke gereja? Dia ajak saya ke gereja, tapi saya tengok dia kayak gitu, nggak tertarik orang Saudara. Ya, nggak kalau promosi orang nggak tertarik dengan promosinya. Orang melihat contohnya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, mengapa orang sulit mempercayai bahwa mengikut Tuhan itu menjanjikan? Karena banyak orang melihat kepada persoalan kehidupan. Banyak orang melihat persoalan kehidupan. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk sebagian orang hidup hari-hari ini tuh tambah sulit. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami, wah saya semakin diberkati, tapi mungkin sebagian juga sulit gitu ya. Baru-baru ini kita mungkin sudah mendengar bahwa Indonesia ini masyarakatnya dijadikan bahan uji coba untuk vaksin TBC, ya. Bayangkan, jadi uji coba, jadi uji percobaan gitu. Dan itu sudah di ACC ya oleh Kementerian Kesehatan ya. Bill Gates punya kerjaan ini ya, Bapak Ibu Saudara. Yang saya dengar kalau nggak divaksin tak bisa terbang ya pesawat kan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini bukan situasi yang baik-baik saja loh. Bukan situasi yang baik-baik saja. Ya, sistem ini membuat kita menjadi sulit. Belum lagi Bapak Ibu Saudara yang setiap tahun kita menghadapi inflasi. Harga barang naiklah, ya pendapatan nggak naik-naik. Ya, mungkin yang hari-hari ke pasar tahu bagaimana gejolak harga di pasar ya ibu-ibu kali ya. Ya, kadang saya belanja beberapa waktu yang lalu jeruk sambal itu 1 kilo 8.000, 10.000, sekarang 26.000, 30.000. Luar biasa. Ya. Waktu bulan puasa kemarin Bapak Ibu Saudara, cabai rawit itu mencapai 110 sampai 120 per kilo. Ya, sekarang 40. Gejolak harga pasar. Yang tahu yang biasa ke pasar mak-mak biasanya tahu. Pendapatan nambah nggak mak-mak ibu? Harga bergejolak, inflasi. Ini masalah yang kita hadapi dalam realita kehidupan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu dulu saya masih gadis, tamat SMA, kerja gitu ya, punya penghasilan, saya senang gitu. Saya suka beli emas. Tahu nggak harga emas waktu itu 1 gramnya berapa ya? Murah sekali. Saya lupa, pokoknya murah sekali, 70 berapa ya? Murah sekali. Ya, karena masih baru tamat SMA ya, makan ya masih sama orang tua, jadi gajinya utuh gitu ya. Jadi saya senang saya beli emas. Tapi harga emas sekarang luar biasa ya. 1.700.000 sekarang ya, yang antam 19. Karena dulu saya tidak tahu bahwa emas bisa jadi investasi ya, saya beli karena saya senang aja ya. Perhiasan bentuk modelnya bagus gitu, saya suka gitu ya, berapa kali ya beli. Kalau saya tahu investasi emas bisa jadi investasi, mungkin dari dulu udah ikut emas tapi karena nggak tahu, nggak kepikiran, pokoknya seneng aja, sebatas seneng. Sekarang kalau mau beli emas ngeri kayak besar. Terus harga bergejolak. Itulah realita kehidupan. Yang kadang kita tidak bisa hindari. Ya, belum lagi masalah-masalah dengan pribadi, dengan pas pribadi atau dengan suami istri, dengan yang lain, dengan pasangan. Ya, selalu ada masalah. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan ini menyertai kita sampai akhir zaman. Jangan takut. Ketahuilah
Janji firman Tuhan yang tidak mungkin bohong. Ya, kalau manusia berjanji bisa bohong, ya sebelum menikah mungkin pasanganmu menjanjikan, menikahlah denganku, nanti aku kasih uang belanja setiap bulan sekian. Hidup kita akan baik, kita akan romantis, ya kita bangun rumah tangga. Setelah berumah tangga, bukan rumah tangga yang terbangun, tapi rumah duka. Tiap hari nangis, sedih, gitu ya, cekcok, gitu ya, bangun rumah duka. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi saat ini, firman Tuhan yang bisa kita pegang. Perkataan orang gak bisa kita pegang. Ya, firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, tidak peduli apapun itu, pegang firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang bisa dipercayai. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Suatu peristiwa sejarah yang tidak dimiliki oleh kepercayaan lain. Kematiannya, ya kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Bahkan firman Tuhan berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Ajaran mana yang mengatakan seperti ini? Bapak Ibu, tidak ada. Hanya Yesus, perkataan Yesus satu-satunya yang berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk menyediakan tempat bagimu. Pahami ini Bapak Ibu Saudara, bahwa tempat kita di dunia ini bukanlah sesungguhnya tempat kita. Tempat kita yang sesungguhnya Tuhan sedang sediakan di sana bersama Dia. Jadi kita di dunia ini hanya sementara. Susahmu sementara, sakitmu sementara, kekayaanmu pun sementara, kesuksesanmu pun sementara. Di dunia ini sementara. Pada akhirnya kita akan kembali, ya, orang percaya akan kembali ke tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan sudah siapkan. Kalau Tuhan sudah siapkan tempat, saya percaya itu bukan tempat yang ala kadarnya, seadanya. Tidak. Ya. Tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janji firman Tuhan. Itu janji firman Tuhan bagi setiap kita. Yesus sendiri yang berkata, sebagaimana aku pergi, seperti itulah aku datang menjemput kamu. Kita yang masih ada di dunia ini, satu hal, persiapkan diri kita baik-baik. Persiapkan diri kita baik-baik. Firman Tuhan berkata bahwa kedatangannya kedua kali itu seperti pencuri. Gak ada seorang pun yang tahu kapan pencuri itu datang, kapan waktunya datang. Oleh karena itu siap sedialah. Persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita. Bukan hanya untuk yang sementara di dunia ini, tapi persiapkan untuk di kekekalan yang tidak ada batas waktunya. Menjaga kekudusan hidup, menjaga kesucian hidup, bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan berikan. Itulah yang harus kita kerjakan agar kelak kita mencapai tujuan akhir itu, kepada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Terkadang di dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita itu seperti hamster. Sebagian orang lah saya bilang seperti hamster. Tahu hamster di dalam rumahnya itu yang bulat, ya kandangnya hamster. Dia lari kenceng, nggak sampai kemana-mana. Dia lari, tapi dia di situ aja. Di situ aja. Dia lari seakan-akan dia lari. Dia memang lari, tetapi faktanya dia di situ-situ saja. Mungkin di dalam kehidupan kita sudah berusaha keras, berusaha maksimal, buat ini, buat itu, tetapi seolah-olah kita tidak menghasilkan atau tidak melihat hasil yang nyata. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa lelah, letih dengan kehidupanmu.
yang tidak ada pergerakan, yang tidak ada perubahan. Tetapi firman Tuhan jelas berkata kepada kita bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Jangan takut dan jangan tawar hati. Jangan takut dan jangan tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kepada poin yang pertama tadi. Tetap kuatkan dan teguhkan hati kita hari-hari ini untuk meyakini bahwa mengikut Tuhan itu menjanjikan. Ikut Tuhan itu tidak mengecewakan. Ikut Tuhan itu menjanjikan. Dia menjanjikan tempat bagi kita. Dia menjanjikan, dia menyertai kita. Dia menjanjikan pertolongannya tidak pernah terlambat. Baca firman Tuhan agar kita tetap kuat, agar kita tetap bisa berdiri, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya kita semakin hari boleh semakin bertumbuh menjadi teladan, menjadi contoh dan tetap setia di dalam Tuhan. Saya mengundang tim musik, choir singer, dan saya serahkan Ibu Gembala untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Akhir-akhir ini memang kita tidak bisa lagi main-main. Kita harus bergegas, harus mempersiapkan benar-benar hidup kita, harus benar-benar berlatih setiap hari, memperhatikan bagaimana aku lewati hari ini. Sudah benar atau belum? Koreksi lagi. Jangan cuma duit dihitung tiap hari, jumlahnya kurang atau lebih. Tetapi karakter, perbuatan dan teladan kita tiap hari harus kita koreksi. Iya kata Tuhan, iya. Tidak kata Tuhan, tidaklah katamu. Amin. Ya, kita yang siap berubah, kita siapkan hati kita. Kita akan menerima perjamuan kudus hari ini. Kepada yang bertugas saya persilakan, pada Agit dan Pak Ahok. Mari kita semua bagi berdiri di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, perjamuan kudus tidaklah bisa dilakukan dengan sembarangan. Sebab jika kita mengambilnya dengan sembarangan, dengan sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu hanya akan mendatangkan kutuk. Tetapi ketika kita mengambil perjamuan dengan komitmen ingin menguduskan diri bersatu di dalam kekudusan dengan Allah, maka perjamuan itu akan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, sebelum kau menerima melakukan perjamuan ini, sebelum kau menerima tubuh dan darahnya, engkau memberi pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hatimu. Engkau berdamai kepada Tuhan dan berdamai kepada sesamamu, agar hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan ini hatiku, ambil habis hatiku Tuhan, semuanya untukmu. Engkau kudus dan sempurna, biarlah aku belajar untuk kudus dan sempurna juga. Demikian hidupku seperti Kristus yang telah meneladani. Haleluya. Keteladanan Yesus, itulah yang harus kita lakukan. Glory Yesus. Suci dan kudus roti dan anggur ini ya Bapa, di dalam nama Yesus, ubah roti ini menjadi tubuh dan anggur ini sebagai simbol darah. Di dalam nama Yesus, kuduskan ya Roh Kudus. Ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan, hati kami, hidup kami siap untuk menyatu di dalam kekudusan. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Sehingga segala perbuatanmu yang ajaib, sehingga
perbuatan-Mu yang maha dahsyat dinyatakan dalam hidup kami, dan kami berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami memilih Engkau satu-satunya prioritas dalam hidup kami, fokus dalam kerohanian kami, dalam waktu-waktu yang masih Kau berikan kepada kami, agar kami tidak lagi menjadi orang-orang Kristen, anak-anak-Mu yang hidup sembarangan di dalam perkara besar maupun perkara kecil. Kami tetap Tuhan ingin menyenangkan Engkau, kami tetap hidup Tuhan sesuai jalan-jalan-Mu di dalam nama Yesus. Mematikan segala roh kedagingan kami, mematikan segala keinginan-keinginan daging kami. Bangkitkan kuasa ilahi-Mu melalui kuasa perjamuan kudus-Mu ini ya Bapa. Iman kami dibangkitkan, sakit kami disembuhkan, dan setiap persoalan permasalahan kami percaya sepenuhnya hidup kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, jadikan kami indah di mata-Mu. Lewat perjamuan ini Tuhan, kami menjadi terang dan garam-Mu, menjadi pemanjang tangan-Mu. Sucikan dan kuduskan tangan-tangan yang membawakan, dan kuduskan setiap umat-Mu yang mengambil bagian. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nyawanya di sahabatku,
atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib menebus engkau dan aku. Tubuhnya yang tercabik-cabik, penderitaan yang dia terima, dan segala penderitaan-penderitaan yang dia lakukan untuk kita. Bapak Ibu, bukan dia tidak sanggup menghindari, tetapi dia mau melakukannya. Dia mau memberikan hidupnya, dia mau memberikan nyawanya bagi engkau dan aku. Hari ini kita mengambil kembali bagian dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan dilakukan bukan sekedar saja mengingat kematiannya, mengingat pengorbanannya, tetapi perjamuan diambil dengan kerinduan kekudusan yang benar, bahwa kita mau mengambil bagian dalam pekerjaan Kristus. Kita mau mengambil bagian sebagai pemanjang tangan Allah. Kita mau mengambil bagian sebagai pelaku amanat agung. Perjamuan bukan sekedar perjamuan, tetapi perjamuan kita menyatakan Yesus di dalam kita dan kita di dalamnya. Kita menyatu di dalam Dia. Kita melakukan pekerjaan yang Bapa inginkan. Lakukan amanat agungmu, jaga kesucianmu, janganlah lagi berbuat dosa. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan ini, kita dengarkan firman Tuhan. Apa yang dalam Matius katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka, murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama. Bapak Ibu yakin dan percaya ini tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari asal dibantu yang mengalami kesulitan membaca menanggur. Angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan yang adalah simbol darah Yesus. Bapak Ibu, darah ini memang sudah tercurah untuk menguduskan segala dosa, pelanggaran kita, dan kutuk-kutuk keturunan kita dipatahkan. Kita dimenangkan, kita diangkat, dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Ketika Bapak Ibu mengambil cawan perjamuan ini, hendaklah Bapak Ibu mengingat bahwa dosamu sudah diampuni, dan janganlah berbuat dosa lagi. Melalui cawan pengorbanan darah Yesus ini, biarlah hidup kita senantiasa mengutamakan Tuhan, mengutamakan firman-Nya, dan hiduplah di dalam kebenaran-kebenarannya. Ambil komitmenmu, putuskan hidupmu. Tuhan, hidupku hanya milik-Mu. Aku hanya ingin hidup sesuai dengan firman-Mu. Tawarkan hatimu dengan dunia ini. Tingkatkan imanmu, mendekat kepadanya di dalam kekudusan. Mari Bapak Ibu percaya bahwa ini cawan ini, anggur ini adalah simbol dari darah Yesus. Bapak Ibu percaya darah Yesus. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus.